Setiap orang adalah pemimpin. Seorang laki-laki memimpin keluarganya, seorang perempuan memimpin anak dan keuangan suaminya, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan pemimpin itu harus memiliki bekal dengan sebuah ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu yang bukan hanya sekedar penting, tapi wajib. Di dalam agama Islam, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Jelas, dengan mencari ilmu kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang surga, mana yang neraka. Juga pepatah mengatakan, apabila Anda ingin menikmati hasil dari 3 bulan yang akan datang, maka tanamlah jagung. Apabila Anda ingin menikmati hasil dari 3 tahun yang akan datang, maka tanamlah jambu. Dan apabila Anda ingin menikmati hasil dari 30 tahun yang akan datang, maka tanamlah ilmu. Banyak orang yang berlomba-lomba di dalam mencari ilmu, tapi banyak orang juga yang bingung, ilmu apa sih yang sebenarnya harus kita pelajari agar kita bisa menguasai dunia dan seisinya. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, al-ilmu salah satun wa masiwa dzalika fahuwa fadlun, ayatun muhkamatun au sunatun qaimatun au faridatun adillah. Bahwa ilmu yang wajib kita pelajari itu hanya ada 3. Adapun selain dari 3 ini, itu hanyalah pelengkap saja, hanyalah keutamaan saja. Adapun ketiga ilmu ini diantaranya ayat yang menghukumi, yaitu Al-Quran, sunnah yang tegak, yaitu Al-Hadis, dan ilmu waris yang adil atau ilmu faraid. Perumpamaannya seperti orang yang mencari 3 ilmu ini adalah orang yang menggunakan baju dan celana. Sudah sangat pantas dan sudah cukup. Tapi jika dia mencari ilmu yang lainnya, seperti dia sekolah, kuliah, dan lain sebagainya, itu seperti kita menggunakan jas, dasi, sepatu, dan aksesoris lainnya, maka akan terlihat lebih sempurna. Tetapi kebanyakan orang mencari banyak ilmu, tapi tidak 3 ilmu ini. Sehingga dia seperti orang yang menggunakan jas, dasi, kemudian sepatu, tapi tidak menggunakan baju dan celana. Sangat tidak pantas. Dan seberapa penting sih ilmu untuk diri kita? Sahabat Ali pernah berkata, man arada dunya fa'alahi bil ilm, wa man arada akhirah fa'alahi bil ilm, wa man arada huma fa'alahi bil ilm. Yang artinya, barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka dia harus menguasai ilmunya. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka dia harus menguasai ilmunya. Dan barang siapa yang ingin sukses kedua-duanya, maka dia juga harus menguasai ilmunya. Nabi pernah bersabda, idza matal insanu in qata'a anhu amaluh illa min salasatil asya. Jadi ketika manusia mati, ketika insan itu sudah wafat, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sodakotun jariyah, sodako yang mengalir. Jadi jika selama kita hidup kemudian harta kita gunakan untuk bersedekah, kalau kita mati kemudian hasil yang kita sedekahkan itu masih digunakan untuk beribadah, maka selama orang-orang beribadah dengan menggunakan barang yang kita sedekahkan atau menggunakan tempat ibadah yang kita pernah sedekah dalam pembangunannya, maka semua amalan orang yang beribadah itu akan mengalir kepada kita meskipun keadaan kita sudah wafat. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Di sini luar biasanya kita menjadi seorang guru, kita mengajarkan kepada orang lain. Jika kita sudah wafat, tapi ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu masih bermanfaat bagi mereka, masih diamalkan oleh mereka, maka semua pahala, semua manfaat, semua keutamaan yang mereka dapatkan akan terus mengalir kepada kita tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan yang terakhir adalah waladun solihat yada'ullah, anak yang solih, anak yang baik, yang mendoakan baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian kita wafat,
Tapi karena kita berhasil mendidik anak kita, lalu anak kita mengerjakan kebaikan dari apa yang kita nasihatkan, dari apa yang kita didik kepada mereka. Atau anak-anak kita mendoakan terus baik kepada kita karena mereka bangga kepada kita sebagai orang tua yang berhasil mendidik mereka. Maka semua amalan mereka, semua pahala dan semua doa yang mereka berikan kepada kita akan sampai kepada kita meskipun keadaan kita sudah wafat. Ditekankan kembali bahwa kita bisa mendidik anak kita. Kita bisa berhasil menjadi orang tua yang baik jika kita tahu ilmunya. Kita bisa mengerti bahwa uang kita, rizki, harta yang kita dapatkan itu ada hak orang lain di dalamnya. Kemudian kita punya kewajiban untuk memberi dan membantu orang yang lebih lemah dari kita. Itu juga harus tahu ilmunya. Tidak heran kenapa banyak orang yang korupsi, banyak pejabat yang meskipun mereka ketika mendapatkan jabatan yang mereka disumpah Al-Quran, disumpah Alkitab, ditakuti dan lain sebagainya, dituntut untuk berjanji, lalu mereka tetap ingkar, mereka tetap melanggar, mereka tetap korupsi. Itu sesuatu yang tidak heran. Karena apa? Karena mereka terlalu mengedepankan pendidikan keduniaan. Jadi jangan heran kenapa mereka masih bisa korupsi sedangkan mereka sudah disumpah Alkitab. Jawabannya cuma satu, karena mereka pintar dalam ilmu keduniaan, tidak pintar dalam ilmu agama. Seandainya mereka faham betul tentang ilmu agama, mereka tidak akan berani melakukannya karena mereka tahu konsekuensinya. Semoga kita semua di sini orang-orang yang sedang mencari ilmu, orang-orang yang masih haus dengan ilmu, kita tidak bodoh dalam mencari ilmu. Meskipun kita pintar, tapi kita masih bisa dikatakan bodoh dalam mencari ilmu jika ilmu yang kita cari adalah ilmu yang salah. Jadi pahami dasarnya, pentingnya mencari ilmu. Kita boleh menjadi orang jenius, sejenius apapun di dunia ini, tapi kita jangan bodoh dalam masalah agama, karena dunia ini sementara. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang cerdas, bukan hanya dengan ilmu dunia, tapi utamanya dengan ilmu akhirat, dan bisa menjadi orang-orang yang mati sewaktu-waktu masuk surga, selamat dari neraka, dan ilmu yang kita berikan bermanfaat bagi orang lain, dan kita bisa menolong banyak orang dan memberikan kebaikan kepada semua orang. Amin.